Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Internet Gateway. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Ini adalah daftar pembelajaran yang akan kita bahas. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Nah, untuk membantu pembahasan kali ini, saya sudah mempersiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Di sini terdapat 5 PC dan 1 perangkat switch dari vendor Cisco, dan juga terdapat 1 perangkat Mukratik yang terhubung ke internet, dan goals-nya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet yang nantinya akan kita sharing ke klien sehingga sekumpulan PC ini dapat mengakses internet. Inilah yang dinamakan dari Internet Gateway. Kemudian kita bisa langsung mengimplementasikan saja ke lab environment Pinet Lab kita. Nah, di sini saya sudah memiliki Mikrotik yang tersambung dengan internet. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan switch dan cara klik kanan, kemudian net, kemudian pilih yang Cisco IAL karena di sini saya menggunakan vendor Cisco. Tapi teman-teman bisa menggunakan vendor lain seperti ini. Nah, untuk image-nya ini, kemudian namanya saya ganti menjadi SY strip Cisco. Kemudian untuk Ethernet-nya ini saya kasih 2. Kemudian untuk icon ini saya akan kasih switch.png. Kita select, kemudian jika sudah kita save. Oke. Kemudian kita sambungkan ke Mikrotiknya. Kita save. Tadi isikan 2 Ethernet karena masing-masing Ethernet memiliki 4 port. Jadi di sini kita akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan PC client dengan cara klik kanan, kemudian net, kita klik, lalu pilih virtual PC. Di sini saya akan menambahkan 5 sekaligus. Kemudian jika sudah kita save. Di sini karena namanya tidak beraturan akan saya ganti. Kemudian jika namanya sudah beraturan, kita sambungkan saja ke SY Cisco yang ini. Nah, untuk saat ini kita sudah selesai mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu tahapan konfigurasi. Setelah memahami konsep, kita juga perlu memahami tahapan-tahapan konfigurasinya, terutama yaitu konfigurasi NAT. NAT adalah Network Address Translation yang berfungsi menerjemahkan IP privat menjadi public. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang tersedia memiliki IP private, sedangkan syarat utama dapat mengakses internet adalah menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin akses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP-nya menjadi satu IP public, sehingga dapat mengakses internet. Pada tahapan tersendiri, kita akan melakukan konfigurasi pemilihan chain, serta out interface dan juga pemilihan action. Yang kedua adalah WAN. WAN sendiri ini singkatan dari Wide Area Network, yaitu koneksi antara router Mikrotik dengan ISP penyedia internet. Pada WAN kita akan melakukan konfigurasi DHCP karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP menyediakan DHCP server, sehingga nanti Mikrotik kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual apabila ISP tidak menyediakan DHCP server. Maka agar Mikrotik kita memiliki IP, kita perlu memberikannya secara manual. Yang ketiga adalah LAN. LAN yaitu Local Area Network. Di sini kita akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer lain. Pada tahap konfigurasi LAN, yang akan kita konfigurasi adalah IP address dan DHCP server. Jadi saat Mikrotik kita connect dengan ISP, maka ia bertindak sebagai klien karena mendapatkan internet dari ISP. Namun pada Mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC lain. Yang ketiga adalah konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya,
kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client dan manual. Untuk pertama-tama, kita akan fokus terlebih dahulu pada metode DHCP yang dapat kita lakukan secara CLI dan Winbox. Pertama-tama, kita buka labnya. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan atau start mikrotiknya. Kemudian kita masuk saja ke terminalnya. Di sini saya sudah login. Kemudian sebenarnya kita ini sudah mendapatkan IP DHCP client. Kita coba cek dengan IP DHCP strip client print. Nah, ini adalah IP address DHCP client dari kita. Nah, lalu bagaimana jika mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP client terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa masuk ke menu IP DHCP strip client. Kemudian bisa kita print. Di sini karena IP address-nya ini terdapat pada number 0, kita masukkan perintah remove number sama dengan 0. Di sini kita enter, kita coba print. Nah, di sini sudah terhapus IP address-nya. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu awal dengan tanda slash. Kemudian kita dapat mengecek interface mikrotik kita dengan interface print. Nah, di sini kita memiliki 4 Ethernet yang dapat digunakan dan kita akan fokus pada konfigurasi DHCP client pada Ether 1. Oke, kita bisa coba konfigurasikan dengan mengetik IP DHCP. Di sini ketikkan saja IP DHCP strip client at interface sama dengan Ether 1. Kemudian disable sama dengan 0. Kita enter, kemudian kita cek dengan IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, perlu diketahui bahwa ketika mengkonfigurasi DHCP client secara otomatis, kita juga mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP DHCP itu sendiri. Di sini bisa kita cek di IP DHCP. Kita bisa cek pada menu IP DHCP strip client print detail. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ketiga yang saya sebutkan tadi, yaitu gateway, DNS, dan IP address. Selanjutnya kita akan konfigurasikan melalui aplikasi Winbox. Di sini kita connect saja. Kemudian kita pilih menu IP, kemudian klik DHCP client. Di sini terdapat satu IP DHCP yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI sebelumnya. Nah, sebelumnya kita bisa menghapus IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ini kita sudah terhapus IP-nya. Kemudian klik pada tanda add ini. Di sini interface Ether 1, kemudian untuk DNS dan NTP-nya ini kita checklist, kemudian kita apply, kemudian kita bisa lihat pada status. Nah, di sini kita mendapatkan parameter gateway, DHCP server, dan juga IP address DHCP client. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan di bagian primary DNS ini pada titik terakhir, karena nantinya akan kita butuhkan ini, yaitu titik 2. Yang keempat yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Setelah mengkonfigurasi secara DHCP, sekarang kita akan melakukan konfigurasi secara manual dengan syarat ISP tidak menyediakan DHCP server, sehingga mikrotik dapat melakukan konfigurasi manual seperti sebelumnya. Kita juga dapat melakukan konfigurasi dengan dua cara, yaitu secara CLI dan GUI atau melalui aplikasi Winbox. Langsung saja kita melalui CLI terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah konfigurasi IP DHCP pada Ether 1, maka di sini kita akan hapus IP tersebut terlebih dahulu. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu masuk ke menu IP DHCP strip client, kemudian kita bisa print. Nah, di sini IP-nya berada di number 0, maka kita remove number
sama dengan 0. Di sini kita enter, kita coba cek dengan print. Nah, di sini IP address-nya sudah terhapus. Kemudian kita akan mengecek gateway dan DNS-nya. Kita gunakan perintah IP. Untuk gateway kita gunakan perintah IP root print. Lalu untuk DNS ini kita gunakan IP DNS print. Nah, dapat diperhatikan bahwa keduanya itu sudah terhapus. Jadi yang akan kita konfigurasikan adalah IP dari JP client, gateway, dan juga DNS. Kita akan melakukan secara manual satu persatu. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada terminal dengan mengetikkan IP. Oke, kita buat IP address-nya dengan perintah IP address address sama dengan di sini saya IP-nya misalkan 192.168.127.136/24, kemudian interface sama dengan address 1, kita enter, lalu kita cek dengan IP address print. Nah, di sini IP-nya sudah terisi, kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ASP-nya. Jika teman-teman ingat melihat informasi detail mengenai DHCP client, di sana terdapat IP dari primary DNS atau gateway yang berakhiran .2. Nah, di sini saya sudah mengetikkan ping 192.168.237.2, hasilnya TTL sudah berhasil. Kemudian kita konfigurasi default gateway-nya. Di sini saya masukkan perintah IP root at gateway sama dengan 192.168.237.2. Kita enter, kemudian kita cek dengan IP root print. Kita enter. Nah, di sini itu sudah address-nya sudah ada. Dapat diperhatikan di sini terdapat huruf A dan juga S. Di sini A artinya adalah aktif dan S artinya adalah static. Selanjutnya kita bisa coba ping 888. Oke, di sini saya sudah berhasil dan langkah selanjutnya kita bisa konfigurasikan DNS-nya. Kita konfigurasikan DNS-nya dan mengetikkan IP DNS set server sama dengan 888. Kemudian kita cek dengan IP DNS print. Kita enter. Nah, di sini kita coba ping google.com. Oke, di sini saya sudah berhasil ping google.com. Yang selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi dengan Winbird. Yang pertama akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu dengan masuk ke IP, kemudian addresses. Di sini untuk IP address satunya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita klik tanda add, lalu masukkan IP-nya, yaitu di sini saya masukkan IP-nya 192.168.237.136/24. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan konfigurasikan default gateway-nya. Kita masuk ke menu IP, kemudian pilih root. Kemudian di sini, nah yang AS ini adalah hasil konfigurasi dari CLI. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Lalu kemudian kita klik tanda plus, lalu di bagian address kita biarkan 0. Kemudian untuk gateway kita isikan dengan IP yang sama dengan yang di terminal. Seperti ini ya, 192.168.237.2, kemudian kita apply, lalu oke. Untuk konfigurasi DNS, kita klik menu IP, kemudian klik DNS. Nah, di sini sudah terisi 888, yang lainnya kita biarkan by default, lalu kita bisa klik apply. Kemudian kita bisa cek di terminal, kita coba ping 888. Oke, di sini sudah berhasil ping, kita sudah berhasil dalam konfigurasi WAN secara manual. Yang kelima yaitu konfigurasi LAN. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau Ether 2. Kita juga akan mengkonfigurasi DHCP server.
goal dari DHCP server sendiri ini adalah laptop-laptop yang terhubung ke Migratik dapat memiliki IP secara otomatis. Jadi Migratik kita akan sebagai DHCP server. Langsung saja kita praktekkan pada aplikasi Winbox. Nah, di sini kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu dengan klik menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini saya sudah memiliki IP untuk Ether 2. Jika teman-teman masih kosong, maka bisa ditambahkan dengan ketentuan Ether 2. Kita konfigurasikan DHCP servernya melalui IP, klik menu IP, kemudian klik DHCP server, lalu kita klik pada DHCP setup. Di sini untuk Ethernya kita ganti menjadi Ether 2, kemudian kita next. Nah, pada bagian DHCP address space ini kita pastikan IP network yang di Ether 2 sudah benar. Lalu kita klik next dan di bagian IP address gateway pastikan sudah sesuai dengan Ether 2. Lalu klik next lagi, kemudian ini adalah address yang akan kita dapatkan dari klien. Kita next untuk DNS servernya 888, kita next aja. Nah, pada bagian last time kita next saja, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada kliennya pada Pinet Lab. Kita nyalakan switch dan PC-nya. Jika sudah, kita buka terminal kelima PC sekaligus ya. Pada terminal PC 1 kita ketikkan show IP. Nah, di sini IP-nya masih kosong. Nah, cara agar bisa mendapatkan IP secara DHCP, kita bisa ketikkan IP DHCP. Kemudian akan terdapat native Dora yang mana dia melakukan request dan akan memunculkan output. Oke, di sini dia sudah melakukan proses Dora dan sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada semua PC. 6. Konfigurasi NAT. Kita buka Winbox-nya, kemudian untuk konfigurasi NAT teman-teman bisa pilih menu IP, kemudian pilih yang firewall, lalu klik yang NAT, kemudian kita klik tanda plus. Nah, kemudian untuk bagian chain ini isi srjNAT, kemudian untuk add interface-nya ini Ether 1, kemudian klik pada action. Di sini kita pilih yang masquerade, kemudian kita oke. Kita akan coba pengujian pada semua PC-nya. Pada PC, misal di sini saya pada PC 1, saya akan ping 888 dan ping google.com. Oke, ini sudah TTL, artinya ini pengkonfigurasian NAT-nya sudah berhasil. Yang terakhir yaitu NAT trick. Nah, di sini kita akan belajar mengenai suatu trik di mana kita dapat melakukan setting hanya VPC 1 saja yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita buka Winbox-nya, kemudian di sini teman-teman bisa klik NAT ya tadi kita buat, kemudian teman-teman ke general. Di sini untuk bagian src address kita isikan IP dari VPC 1 yang ada di Pinet. Di sini kita cek IP-nya yaitu 192.168.99.254. Nah, kita isikan di sini. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan lakukan pengujian pada VPC 2 karena di mana VPC tersebut ini tidak mendapatkan akses. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini dia mendapatkan IP yang berbeda. Kemudian kita coba ping google.com. Nah, maka di sini dia akan muncul output gagal seperti ini. Tapi jika teman-teman ini checklist pada bagian ini, berarti dia selain IP tersebut ini dia bisa mengakses internet. Sekarang kita coba oke, kemudian kita coba diuji. Nah, di sini misal kita akan coba ping google.com. Di sini dia tidak mendapatkan akses internet dan muncul output seperti ini. Oke, di sini jika kita coba ping google.com, maka dia akan berhasil. Karena yang tidak bisa hanya VPC yang satunya. Oke, terima kasih sudah selesai pembelajaran kita pada bab 7 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.